Pak Dadan? Assalamualaikum Bu Rita. Iya, beliau ini adalah owner dari TBM Teras Ilalang. Ilalang ini sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan ya Pak Dadan. Pak Dadan juga ini adalah kepala sekolah yang sangat inspiratif dan inovatif. Beliau juga menjadi fasilitator dan pengajar praktik di Guru Penggerak. Baik, tidak lama-lama silakan Pak Dadan untuk menyampaikan bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri minimalnya atau kepada keluarga dan sanak saudara atau bahkan kepada teman-teman dan murid-murid kita semua. Silakan Pak Dadan. Baik, terima kasih Bu Rita, Pak Eri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini kita bisa bertatap maya di tengah-tengah segala aktivitas kita, kemudian juga apa yang sudah kita pilih dari hidup kita yaitu menjadi bagian dari guru. Bapak Ibu semuanya, materi nanti akan disampaikan oleh ahlinya ya Bu Hamidah. Saya lebih kepada untuk mengajak teman-teman semua untuk menyamakan kembali persepsi tentang profesi kita, tentang profesi keguruan. Rekan-rekan semuanya, bahwa profesi guru ini adalah sesuatu yang istimewa begitu, karena bukan hanya membuat anak-anak yang kita bimbing, yang kita didik menjadi anak-anak yang mudah-mudahan nanti anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang solihah, tapi kita sendiri juga akan selalu dipaksa untuk menjadi pembelajar. Nah teman-teman semuanya, mari kita samakan persepsi kita tentang profesi yang mungkin sudah bertahun-tahun kita pilih dalam hidup kita. Profesi guru ini adalah profesi yang kita pilih, menjadi salah satu pilihan hidup yang sudah kita tentukan. Karena mungkin di antara teman-teman, termasuk saya juga, kita orang-orang yang sengaja datang ke tempat ini untuk memilih menjadi profesi guru. Kita bukan orang yang dipaksa untuk datang ke tempat ini, dipaksa untuk menjadi guru, dipaksa untuk mengajar dan sebagainya. Tapi kita hadir di sini memang karena pilihan hidup kita. Nah, saya sering mengingatkan kepada rekan-rekan yang lain dan saya sendiri terutama bahwa karena ini sudah menjadi pilihan hidup kita, maka mari kita tidak main-main dengan pilihan kita ini. Karena profesi guru tidak sama dengan profesi yang lain. Ketika kita main-main dengan pilihan kita menjadi seorang guru, maka kita sama dengan sedang bermain-main dengan nasib, dengan masa depan ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak kita yang sudah kita keluarkan dari sekolah-sekolah kita, yang setiap hari bertemu di meja-meja belajar dengan. Karena gaji dan status sebagai seorang guru dua hal yang tidak bisa membedakan pada pengertiannya. Guru yang ada di depan anak-anak, ketika berdiri di depan ratusan mungkin puluhan anak-anak, itu efeknya akan sama, tidak peduli dia seorang ASN maupun yang non ASN. Anak kita nggak pernah tahu kita ini adalah PNS atau ASN, atau kita adalah P3K, atau kita mungkin belum ditakdirkan menjadi keduanya, tapi di hadapan mereka kita adalah gurunya. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, efeknya sama, tidak menjadi pembeda karena mungkin kita belum ASN kemudian efek terhadap anak menjadi tidak. Apapun sarana prasarananya, maka semuanya akan tidak ada maknanya jika itu tidak kembali kepada gurunya. Kita pernah menonton film Laskar Pelangi, sebuah film yang menceritakan tentang bagaimana sebuah sekolah yang ada di daerah sisir pantai sana, kemudian tidak memiliki gedung yang mewah seperti gedung sekolah kita, tidak memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap seperti sekolah kita, tidak memiliki media atau bahan ajar yang sekeren yang ada di sekolah kita. Tapi ternyata dari sana keluar anak-anak sukses hidupnya, karena ada satu rahasia di sana, yaitu ada seorang guru perempuan yang memiliki totalitas cinta, pengabdian, kreativitas, gagasan yang itu adalah seorang guru. Dan yang paling mahal dari seorang guru adalah kemauannya, teman-teman. Karena itu maka mari kemauan kita hari ini untuk tetap saling berbagi, saling mengingatkan, saling belajar, saling menguatkan, ini kita rawat sebaik-baiknya, karena itu adalah aset terbesar dari diri kita sebagai seorang guru. Kita harus jadi lobby, di mana kita harus mengajarkan ilmu kepada anak-anak, menjejali pikiran anak-anak, mengisi otak anak-anak. Selain itu kita juga harus mau menjadi muadib, harus siap menjadi muadib. Bagaimana kita mendidik anak-anak tentang adab, karakter, memberikan contoh. Yang jika sampai hari ini
pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter di Indonesia dianggap belum sukses karena sampai hari ini kita kehilangan figur yang bisa memberikan contoh, ini loh bentuk atau inilah wujud manusia yang nilai-nilai karakter yang sedang kita ajarkan. Hari ini kita kehilangan figur itu. Beda dengan pendidikan yang kita yakini di pendidikan keagamaan. Mungkin kalau kita sebagai seorang muslim, kita memiliki figur bahwa orang baik itu seperti Nabi Muhammad. Tapi dalam pendidikan kita hari ini, pendidikan karakter yang sedang kita ajar kepada anak-anak, sampai hari ini kita tidak memiliki figur yang menjadi contoh karakter itu. Masih banyak di antara pejabat-pejabat kita yang masih begitu mudah mengambil hak orang lain. Di sisi lain kita pun harus murabi, bagaimana kita memelihara anak-anak yang sudah memiliki kemampuan, kemudian meningkatkan kemampuan anak-anak yang belum mencapai kemampuan yang diinginkannya. Kita pun harus menjadi peramal yang ulung, teman-teman, karena apa yang kita ajarkan hari ini itu bukan untuk menyiapkan anak hidup di hari ini. Apa yang kita katakan hari ini itu untuk menyiapkan anak-anak hidup di masa yang akan datang. Tugas guru ini adalah bukan untuk mencetak atau membentuk sesuatu yang berbentuk benda. Tugas kita sekolah bukan untuk membuat meja, bukan untuk membuat kursi, bukan untuk membuat gedung sekolah. Tugas sekolah adalah mengkonstruksi anak-anak kita. Dan objek dari pekerjaan kita adalah hati anak-anak kita. Dan yang jadi masalah, hati itu teman-teman tidak akan pernah bisa disentuh kecuali hati lagi. Oleh karena itu maka kunci dari kesusahan kita mengajar, mendidik anak-anak kita adalah selalu menghadirkan hati kita ketika kita berada di depan mereka. Jika hari ini banyak guru yang merasa lelah ketika mengajar, merasa sudah luar biasa banyak yang dia keluarkan, keringat yang dia peras untuk menyampaikan materi kepada anak-anaknya, namun dirasa sulit banget itu anak-anaknya untuk paham yang dia sampaikan. Mungkin salah satu yang harus diingat kembali, apakah ketika kita mengajar sudah menghadirkan hati kita? Karena ketika kita bekerja, tugas kita tidak bisa melepaskan dari peran hati. Teman-teman semuanya, perubahan adalah sebuah keniscayaan, tidak pernah bisa menolak itu, termasuk ketika kita harus berhadapan dengan teknologi yang kemudian teknologi ini dikhawatirkan mampu menggeser posisi guru. Teknologi tidak akan pernah mampu menggeser guru karena teknologi tidak pernah memiliki hati. Teknologi tidak pernah bisa mendidik dan tidak pernah bisa mendidik dan mengajarkan tentang bagaimana cara berperilaku yang baik. Maka peran guru sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa tergeserkan oleh teknologi. Justru peran kita, bagaimana kita mensyukuri teknologi ini, bagaimana kita mensyukuri berkah dari hadirnya perkembangan teknologi ini untuk kita maksimalkan supaya peran kita tidak tergantikan. Kita saatnya memantaskan diri untuk selalu mengikuti perubahan sehingga perubahan tidak akan pernah menggilas kehidupan kita dan tidak pernah menghilangkan eksistensi kita, tapi kita yang akan memanfaatkan teknologi dan perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita semakin dirasakan eksistensinya oleh anak-anak kita. Baik teman-teman semuanya, ini adalah refleksi untuk diri saya sendiri sebetulnya, agar kita tidak lupa akan pentingnya menyadari tentang tugas kita sebagai guru. Selain kita untuk meningkatkan kompetensi, kita harus mengajar dan mendidik anak-anak kita, tapi kita pun harus meyakini bahwa ini adalah bagian dari pilihan hidup kita yang tidak boleh main-main kita lalui. Esok lusa, mimpi kita semua yang paling besar sebagai seorang pendidik, kita ingin ketika kita meninggalkan dunia ini, ya kita harus menghembuskan napas terakhir, kita sudah bisa menyaksikan anak-anak dan generasi terbaik yang sudah lahir dari tangan-tangan kita. Hari ini ada program Guru Penggerak, program yang dimana mendidik dan mengajar serta melatih kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Karena Guru Penggerak adalah guru yang dididik untuk menjadi manusia merdeka. Setidaknya ada 3 tanda orang merdeka, kata Kiai Dewantara. Yang pertama, orang merdeka adalah orang yang tidak terperintah hidupnya oleh siapapun. Maka setiap kita hadir di kelas-kelas kita, setiap kita hadir di sekolah kita, setiap kita hadir di acara-acara seperti ini, maka jangan sampai hidup kita terperintah. Kita jangan hadir di sini hanya karena dipinta oleh Pak Eri. Kita jangan hadir di sini hanya karena dihubungi terus-terusan oleh panitia atau disuruh dan dipinta oleh atasan kita. Karena ketika kita hadir di tempat ini hanya karena atas perintah orang lain, maka hari ini kita belum merdeka. Kita hadir ke sekolah hanya karena takut jadi kita dipotong. Kita hadir ke sekolah hanya karena takut kita ditandai oleh kepala sekolah, maka saat itu kita belum merdeka. Apalagi
Tanda yang kedua, orang merdeka itulah orang yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dia tidak pernah menyandarkan apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Dia tidak menunggu perintah orang lain untuk melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam inovasi, berbagai macam kreasi. Orang yang merdeka, orang yang tidak merasa terpenjara ketika dia harus berekspresi, apalagi dia menunggu diperintah orang lain. Jadi ketiga, orang yang merdeka kata Gajah Dewantara adalah orang-orang yang cakap mengelola kehidupan. Kita tahu kapan harus belajar, kita tahu kapan harus bertugas, kita tahu kapan harus serius, kita tahu kapan harus main-main, dan kita tahu menempatkan diri kita di mana dan seperti apa. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini menguatkan eksistensi kita di dunia pendidikan, saling menguatkan dan saling memberikan spirit untuk menjaga semangat kita dan sampai kapanpun, karena kita sudah memilih profesi ini, mudah-mudahan profesi ini menjadi profesi yang mengantarkan kita besok atau lusa ke tempat yang terbaik di hadapan Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan, refleksinya sangat menyentuh ya Bapak dan Ibu. Aplaus dulu dong buat Pak Dadan, keren, hebat. Terima kasih sekali lagi Pak Dadan refleksinya buat kita ini berpikir ulang, merefleksi diri, apa sih yang sudah saya kerjakan, apa yang belum saya berikan untuk negara, agama gitu, apalagi buat anak-anak gitu ya, maksudnya anak-anak sendiri, anak-anak yang di sekolah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata kita di sini ini bukan dipaksa, tapi pilihan, dan pilihan ini harus dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dadan yang mencerahkan sekali. Terima kasih, Pak. Ditunggu di kegiatan berikutnya. Selamat istirahat Bapak dan Ibu. Selamat melaksanakan ibadah salat asar bagi yang mengerjakannya. Kami yang bertugas, saya Rita Rosida bersama seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di kegiatan webinar berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.